warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling kita pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi Winraden Kota Palembang. Saya sendiri Devi Dwi Amanda Putih bersama rekan-rekan saya. Salsabila Talaya Gisa. Saya Marsha Trisna. Saya Jumiatha Ningsih. Sebelum kita memulai, kami ingin menjelaskan bahwa kegiatan konseling ini bertujuan untuk membantu kamu mengenali diri, minat, bakat, serta potensi untuk untuk mempertimbangkan pilihan pendidikan atau karir setelah lulus dari sekolah menengah atas. Di sini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Jadi kamu bisa menjawab dengan jujur, santai, dan sesuai dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Seluruh informasi yang kamu sampaikan selama proses konseling dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Jika ada pertanyaan membuatmu kurang nyaman, kamu berhak untuk tidak menjawab atau menyampaikan sesuai batas kemampuanmu. Apakah penjelasan tersebut sudah jelas? Ya, sudah jelas Kak. Baik, apakah kamu bersedia mengikuti sesi konseling? Ya, Jika bersedia. bersedia, boleh diisi informasi yang telah kami berikan. Kita mulai ya. Pertama-tama, boleh nggak ceritakan sedikit tentang kegiatan kamu setelah lulus dari SMA? Baik, kalau untuk kegiatan saya sendiri itu setelah lulus dari SMA ini, saya mungkin lebih banyak belajar mencari univ-univ yang saya minati ya Kak. Kayak mencari tahu apakah univ ini bagus, rekomendasi untuk saya, dan juga mencari tahu juga apakah di bidang akademiknya itu mempunyai riwayat yang bagus juga. Dan juga masih agak bingung sih Kak untuk lanjut, kan kemarinnya itu waktu di SMA itu sekolahnya di SON kan Kak. Nah kalau SON itu kan ibarat kami itu udah dididik menjadi seorang atlet gitu kan, tapi waktu lulus dari orang tua itu pengennya kuliah, tapi dari akunya itu pengennya tuh jadi nerusin atlet itu tadi. Jadi bingungnya mungkin di situ Kak, mau lanjut nempuh karir sebagai atlet atau harus kuliah nurutin keinginan orang tua gitu. Oh, jadi masih bingung ya? Iya. Selamat datang kembali Kam. Terima kasih lagi sudah bersedia mengikuti sesi kedua konseling sore hari ini. Pada sesi sebelumnya kan kita sudah berdiskusi mengenai diri kamu, seperti minat, pengalaman, serta berbagai pertimbangan yang sedang kamu hadapi terkait masa depan kamu nih. Nah, selain itu juga kamu sudah mengerjakan tes Riasek untuk membantu mengenali kecenderungan minat karir kamu. Nah, sesi ini kita akan membahas kembali nih dari hasil tersebut dan melihat bagaimana hasilnya dapat dikaitkan dengan pilihan pendidikan maupun karir yang ingin Ikam ambil ke depannya. Seperti pada sesi sebelumnya, tidak ada jawaban dan benar atau salah. Kami berharap kamu dapat berbagi pendapat dan pengalamanmu dengan santai agar kita bisa bersama-sama menemukan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana masa depan kamu. Apakah kamu siap untuk memulai sesi kedua ini? Siap Kak. Baik, terima kasih.
Untuk memulai pembahasan hasil tes Riasek, ini kakak persilakan kepada rekan kakak Ayu untuk menjelaskan hasil yang telah diperoleh. Baik, setelah kami melakukan scoring dari apa yang sudah kamu jawab tadi, jadi nilai tertinggi yang bisa kamu dapatkan itu ada di artistik dan sosial. Jadi pekerjaan yang cocok dengan artistik itu seperti seniman atau aktor, pembawa acara, broadcaster, fotografer, dan desainer. Nah, untuk yang sosial juga kamu bisa mendapatkan pekerjaan seperti konsultan, perawat, pegawai hotel, maupun humas dan guru. Nah, untuk profesi-profesi yang sesuai dengan tipe kepribadian kamu ini, seperti di artistik itu sendiri, kamu itu umumnya itu melibatkan pekerjaan yang berhubungan dengan bentuk desain, dan pola profesi tersebut membuat adanya ekspresi diri. Selain itu, pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa mengikuti aturan-aturan yang jelas. Nah, sedangkan di sosial, profesi yang cocok untuk tipe kepribadian seperti kamu ini pada umumnya itu melibatkan banyak komunikasi. Seperti misalnya mengajar, profesi tersebut itu secara umum memberikan bantuan dan pelayanan pada orang lain. Nah, bidang profesi yang sesuai dengan peminatan seperti artistik dan sosial itu tadi terdapat. Untuk di artistik itu sendiri pasti ada komunikasi, kecantikan, seni, sastra, fotografi, dan penyiaran, serta ada juga desain interior. Nah, selanjutnya itu di sosial. Di sosial itu ada konseling, keperawatan, terapi fisik, dan layanan wisata serta periklanan. Untuk hasilnya sendiri, apabila memang masih ingin ditanyakan atau memang belum jelas, nanti akan kami kirimkan via WA supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, sekian. Selanjutnya kakak alihkan kepada teman-teman yang lain. Baik Ikam, setelah mengikuti proses konseling dan melihat hasil tes Riasek tadi, apa sih hal yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri? Baik, untuk yang Hikam pelajari dari penjelasan kakak yang tadi, berarti Hikam itu lebih cocoknya ke bidang-bidang yang sesuai kepribadian Hikam, Kak. Kayak kata kakak tadi, desainer atau aktor gitu kan, atau guru juga. Ternyata memang kalau saran dari Ibu Hikam itu ada benarnya juga. Dan memang dari yang Hikam dengar dari kakaknya tadi, ada beberapa bidang itu yang memang Hikam senangi, Kak. Kayak desainer dan aktor tadi itu memang kayak Hikam minati juga. Dan Hikam juga udah merasa sebenarnya ya, tapi setelah mendengar penjelasan itu Hikam menjadi lebih yakin, Kak. Apa Ikam puas dengan hasil tes Riasek yang Ikam kerjakan tadi? Iya, Kak, Hikam puas. Nah, dari seluruh proses yang sudah dilalui, keputusan atau komitmen apa yang ingin Ikam pegang setelah sesi ini selesai? Komitmen yang bakal Hikam pegang setelah sesi ini selesai, yang pastinya Hikam akan menyaring lagi penyampaian dari kakaknya tadi mengenai diri Hikam ini, dan bakal Hikam pilihlah pilihan sesuai keinginan Hikam, sesuai kepribadian Hikam, sesuai kemampuan Hikam juga. Dan juga Hikam akan mencoba untuk membujuk Bapak atau Ibu Hikam juga agar Hikam bisa mengikuti kata hati Hikam sendiri, Kak. Baik, terima kasih Ikam sudah mau sharing dan terbuka dan kerjasamanya selama mengikuti 2 sesi konseling ini. Kami sangat mengapresiasi kesediaan Ikam untuk berbagi cerita, pengalaman, serta pemikiran Ikam terkait masa depan Ikam sendiri. Nah, dari proses yang telah dijalani, terlihat bahwa kamu itu sudah memiliki berbagai potensi dan kekuatan yang dapat menjadi modal untuk Ikam menentukan langkah pendidikan maupun karir Ikam ke depan. Nah, kami berharap rencana yang telah disusun tadi dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mencapai tujuan yang ingin kamu capai. Jangan ragu untuk terus mencari informasi, berdiskusi dengan orang-orang yang mendukung Ikam seperti Ibu Bapak Ikam ya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi kamu. Semoga sukses dalam perjalanan pendidikan dan karir kamu depan. Baik, Kak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.